kami yang di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan sekali lagi Tuhan berikan di minggu ini. Kami boleh di dalam keadaan sehat, tubuh yang kuat, boleh melangkahkan kaki kami hadir di gereja maupun jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan, kami boleh memuji muliakan nama Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, menuju kedewasaan, di dalam Kristus yang Engkau harapkan itu boleh nyata dan terjadi atas kehidupan setiap kami orang-orang yang percaya kepadamu. Untuk itu kami mohonkan kiranya Roh Kudus yang boleh memimpin kami pada kebenaran-Mu Tuhan, yang mampu kami untuk mengerti dan memahami dan juga melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan saat ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Mohon hikmat pimpinan Tuhan boleh menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom. Ya, mari Bapak Ibu sang terkasih, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada kesempatan sore hari ini di dalam Surat Kolose pasal yang pertama ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14. Sekali lagi, Kolose pasalnya yang pertama ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14. Kolose pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-14, saya akan bacakan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, dapat mengikuti di dalam Alkitabnya masing-masing, demikian firman Tuhan. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dan di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, tema yang kita akan pelajari pada sore hari ini yaitu bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan ini menjadi satu pergumulan bagi kita jemaat Tuhan, bahwa di satu tahun ini kita akan membahas tema besar kita yaitu maturity in Christ, menjadi dewasa di dalam Kristus. Ini menjadi sebuah hal yang kita gumulkan setiap hari. Sudah pertengahan tahun Bapak Ibu, tapi biarlah tema ini boleh terus menggaung dalam hati dan pikiran kita untuk kita responi, sehingga kita boleh terus bertumbuh di dalam Allah dan menuju kepada kedewasaan di dalam Kristus. Bapak Ibu sang terkasih, kita bisa melihat bahwa dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi, bagaimana kita melihat ini merupakan surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pada saat itu. Dan kita tahu bagaimana jemaat di Kolose bukanlah jemaat yang didirikan oleh Paulus. Nampaknya Epafras, seperti bagian firman Tuhan yang kalau Bapak Ibu membaca keseluruhan surat Kolose, nampaknya dialah bersama dengan Filemon yang mendirikan jemaat di Kolose pada saat itu, ya. Bagaimana kita bisa melihat kalau melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19, Rasul Paulus ketika di Efesus, dia mengadakan sekolah, ya, kuliah di ruang kuliah Tiranus selama 2 tahun. Dan Epafras serta Filemon hadir saat itu untuk mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang banyak pada saat itu. Dan ketika mereka pulang, maka diyakini bahwa mereka berdualah yang mendirikan jemaat di Kolose. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana di ayat yang ketiga, dengan nyata Paulus menyatakan bahwa kami mengucap syukur kepada Allah Bapa. Meskipun Bapak Ibu, Paulus ini belum mengunjungi mereka
Namun Paulus senantiasa berdoa. Paulus yang mempunyai hati yang mencintai jemaat. Dia tidak hanya mempunyai hati yang mencintai jemaat, tetapi dia juga mendoakan mereka. Dan Paulus pun menyatakan di dalam surat-surat yang lainnya kepada jemaat-jemaat yang dia layani, ya, baik yang pernah dia kunjungi maupun yang belum pernah dia kunjungi, dia selalu mengatakan, setiap kali aku mengingat kamu, aku itu mendoakan kamu. Paulus mengingat jemaat di Kolose dan mendoakan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang satu hal yang luar biasa yang boleh dinyatakan oleh Paulus. Dia tidak pernah melupakan, dan di dalam ketika mengingat satu jemaat, dia selalu membawa jemaat-jemaat itu di dalam doa-doanya. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat seperti apa yang dikatakan tadi. Ini merupakan sebuah untayan doa yang dinaikkan oleh Rasul Paulus untuk jemaat Kolose. Hatinya dipenuhi dengan sukacita, hatinya dipenuhi dengan satu kegembiraan. Karena apa Bapak Ibu? Karena dia mendengar tentang jemaat di Kolose. Ayat yang ke-9 tadi mencatat Bapak Ibu, bagaimana jemaat di Kolose itu dikatakan, kami mendengar tentang engkau, ya, dan kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya, kalau kita bisa dalam ayat yang ke-10, bagaimana mereka boleh menyatakan sesuatu pertumbuhan di dalam kerohanian mereka. Mengucap syukur untuk segala hal apa Bapak Ibu? Yaitu untuk hal-hal yang baik yang terjadi di jemaat Kolose. Yaitu tentang iman mereka, tentang kasih mereka kepada sesama, dan tentang Injil yang berbuah di tengah-tengah jemaat Kolose. Sehingga kalau kita bisa melihat tadi di dalam ayat yang ke-9, Rasul Paulus langsung mengatakan, sejak kami mendengar berita kabar baik itu, Bapak Ibu, dikatakan Paulus mendengarkan kabar baik dari jemaat Kolose, mendengarkan kabar gembira dari mereka tentang pertumbuhan iman mereka, tentang kasih dan Injil yang berbuah. Dan respon yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, dikatakan Bapak Ibu, Alkitab tidak mengatakan bahwa ketika Rasul Paulus mendengar bahwa mereka bertumbuh di dalam kerohanian mereka, maka dia berhenti berdoa. Tidak Bapak Ibu ya. Tadi Alkitab yang sudah kita baca, justru di tengah-tengah pertumbuhan kerohanian yang terjadi di jemaat Kolose pada saat itu, Rasul Paulus justru terus, dan dikatakan apa? Tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Bapak Ibu, pernahkah kita mengalami ada satu pengalaman, mungkin ketika ada saudara seiman kita meminta dukungan doa dari kita. Tolong dukung aku dalam doa ya. Kita ambil contoh misalnya, kok usahaku hari-hari ini omsetnya mulai menurun. Padahal keperluan dana yang dibutuhkan untuk biaya operasional itu besar adanya. Tolong dukung dalam doa ya. Bapak Ibu, kita memberikan waktu kita berdoa dengan semangat. Kita boleh terus menerus dan sungguh-sungguh berdoa untuk saudara seiman kita ini. Namun Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mendengar usahanya pulih ya, bahkan semakin maju, puji Tuhan. Kebanyakan dari kita masih mendoakan. Bapak Ibu, kebanyakan dari kita mungkin langsung berhenti mendoakan. Toh dia sudah baik-baik saja. Toh usahanya sudah pulih, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berbeda halnya dengan Paulus. Alkitab yang kita baca tadi mencatat, ketika mendengar kabar gembira ini justru Paulus semakin terus menerus, makin sungguh-sungguh berdoa. Dia katakan tiada henti-hentinya kami mendoakan kamu. Tiada henti-hentinya Rasul Paulus berdoa untuk jemaat di Kolose. Bapak Ibu yang terkasih, ini hal yang perlu kita perhatikan. Mengapa? Mengapa Paulus di tengah-tengah keadaan gembira hatinya mendengar kabar baik bahwa jemaat Kolose ini bertumbuh di dalam iman, kasih, dan Injil yang berbuah itu ada di sana Bapak Ibu? Yaitu supaya jemaat di Kolose ini supaya terus dikuatkan di tengah-tengah kehidupan yang mereka
boleh hadapi dan mereka boleh terus rendah hati. Dalam arti kata terus bergantung kepada Tuhan. Ketika seseorang itu bertumbuh, Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, ketika seseorang itu semakin maju mengasihi Tuhan, tentunya ini menjadi satu hal yang perlu digarisbawahi bagi setiap hamba-hamba Tuhan, bagi setiap pengajar-pengajar, bagi setiap pengurus-pengurus, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Untuk apa? Untuk terus mendoakan saudara kita itu yang kita lihat, wah kemajuan rohaninya ini terlihat dari cara dia mengasihi, dari cara dia giat melayani Tuhan, suka akan firman Tuhan. Bapak Ibu, bukannya kita malah berhenti ya, tapi kita terus mendoakan dia. Karena apa Ibu sang terkasih dalam Tuhan? Karena orang-orang yang bertumbuh, ya kita tahu bersama bagaimana iblis itu tidak senang ya. Iblis itu tentunya tidak suka dengan adanya orang-orang yang maju di dalam mencintai Tuhan dan pelayanannya. Kita bisa melihat bagaimana setan itu bisa tiba-tiba menyerang orang-orang yang sedang bertumbuh. Bahkan gereja-gereja yang sedang bertumbuh, gereja-gereja yang sedang berkembang, sedang di puncak dari istilah dalam tanda kutip kesuksesan pelayanannya, bisa tiba-tiba kacau ya, pecahlah dan lain sebagainya. Itulah yang dikatakan oleh Paulus ketika dia mendengar iman yang bertumbuh di jemaat Kolose. Dia tidak langsung berhenti berdoa, tetapi dia lebih sungguh-sungguh berdoa. Terus tiada henti-hentinya bagi mereka, supaya mereka tidak merasa lengah Bapak Ibu. Dalam arti kata mereka tidak merasa puas dengan keadaan mereka, tetapi Paulus berharap mereka terus menerus bersandar. Mereka terus menerus memiliki kerendahan hati yang mau belajar dari kebenaran Injil kasih karunia itu. Bapak Ibu sang terkasih, seorang penulis buku Thomas Watson ya, dia mengatakan bahwa setan itu menyerang Bapak Ibu bukan ketika kita sedang memakai seluruh perlengkapan senjata kita ya, tetapi setan itu menyerang seorang tentara ketika sedang dalam perjalanan pulang setelah selesai berperang. Maka seorang tentara ketika selesai berperang, dia akan menanggalkan semua perlengkapan senjata itu. Dia lepas Bapak Ibu. Dan inilah waktunya bagi iblis ya muncul dan menikam tentara itu. Dan serangan yang terakhir itu lebih parah Bapak Ibu dari serangan sebelumnya. Maka Tuhan Yesus di dalam pengajarannya kepada murid-murid dan kepada pendengarnya saat itu, dia selalu mengatakan berjaga-jagalah. Jangan sampai kamu merasa bahwa kita ini dalam keadaan baik-baik saja. Saya di dalam pertumbuhan iman yang luar biasa. Saya mencintai Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Tetapi Paulus ingin mengatakan di dalam doa selalu berjaga-jaga. Jangan lengah. Ketika kita lengah, itulah waktunya bagi iblis untuk menyerang setiap kita. Maka timbullah kekacauan, maka timbullah apa yang dinamakan dengan mungkin masalah dan perpecahan di dalam pelayanan itu. Bapak Ibu sang terkasih, inilah yang menjadi doa Paulus kepada jemaat di Kolose. Kalau kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-9 yang sudah kita baca tadi Bapak Ibu, bagaimana Paulus berdoa agar jemaat di Kolose itu dipenuhi dengan dikatakan apa? Hikmat dan pengertian. Sehingga mereka bisa mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ini sebuah doa Bapak Ibu yang dinyatakan oleh Paulus. Pengertian, ya hikmat dan pengertian. Karena apa Bapak Ibu? Dengan pengertian yang tepat sangat penting untuk pertumbuhan rohani. Bagaimana pengertian, hikmat dan pengetahuan rohani itu dibutuhkan, diperlukan untuk bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus. Ini yang menjadi doa Paulus, senantiasa dipenuhi dengan hikmat dan pengertian untuk mengetahui kehendak Allah. Mengapa Paulus berdoa agar mereka dipenuhi dengan hikmat dan pengertian untuk mengetahui kehendak Allah? Setiap kita dipanggil Bapak Ibu untuk mengetahui kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Karena dialah pencipta kita, dialah penebus kita, dialah pemelihara hidup orang percaya. Jadinya mencari kehendak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan ini bukan
pergumulan ataupun sesuatu yang digumulkan oleh hanya hamba-hamba Tuhan saja. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus mencari kehendak Allah. Harus terus-menerus dikatakan mencari kehendak Allah. Sebab apa? Sekali lagi, sebab Dia adalah pencipta kita. Dia adalah penebus dan pemelihara hidup kita. Bukan hanya pada perkara-perkara yang besar Bapak Ibu ya, ketika kita buntu di dalam mengambil satu tindakan, wah baru kita cari kehendak Tuhan. Baru kita getu gitu ya, mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Seluruh hidup kita Bapak Ibu seharusnya dituntun oleh kehendak Tuhan. Maka inilah yang menjadi doa Rasul Paulus. Dia berdoa supaya mereka dipenuhi dengan pengetahuan akan kehendak Allah. Di dalam segala pengertian dan hikmat yang daripada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena bagi setiap orang percaya, yang paling penting dalam kehidupannya adalah hidup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidupnya. Jadi kehendak Allah itu Bapak Ibu bukan opsional gitu ya. Atau dengan kata lain bukan satu pilihan terakhir. Sebagai contoh seperti ketika seorang mahasiswa dia mendaftar di kampus A ditolak, di kampus B ditolak, di kampus C ditolak. Oh akhirnya Tuhan mungkin kehendakmu aku harus sekolah di STT gitu kan. Jadinya mencari kehendak Tuhan sebagai opsional, dalam arti kata sebagai pilihan terakhir. Tidak demikian. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat apa yang Tuhan mau bagi kita. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, untuk kita perbuat dalam kehidupan ini. Ya tentunya kita bertanya kepada Tuhan. Dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara kita mempelajari firman. Karena kehendak Tuhan itu diberikan di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu tidak usah dalam arti kata ya susah-susah mencari ataupun mengharapkan sesuatu yang mistik gitu ya. Kepengen Tuhan itu menyatakan dengan suara yang menggelegar ataupun di tengah-tengah keheningan kita bersaat teduh Tuhan berbicara kepada kita. Kehendak Allah dinyatakan secara utuh, secara sempurna di dalam firman-Nya. Tuhan Yesus sendiri mengatakan Bapak Ibu di dalam Injil Yohanes bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Bagi Tuhan Yesus, kita bisa melihat bagaimana kehendak Tuhan itu adalah makanan. Berarti bagi Tuhan kehendak Tuhan itu kebutuhan yang paling dasar. Yang dia perlu adalah kehendak Bapa. Demikian juga dengan setiap kita. Kita butuh kehendak Bapa. Itu pentingnya Bapak Ibu ketika kita saat teduh setiap hari. Ya. Ketika kita bersaat teduh secara pribadi dengan Tuhan maupun melalui mesbah keluarga, kita mencari apa yang Tuhan mau bagi kita. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita perbuat di dalam kehidupan ini. Dan Rasul Paulus pun selalu menghimbau bahkan kepada jemaat di Tesalonika Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-12, Rasul Paulus mendorong, meminta dengan sangat kepada jemaat di Tesalonika. Supaya apa? Supaya kamu yang telah diselamatkan, kamu yang telah beroleh anugerah, lakukan kehendak Allah. Bapak Ibu yang terkasih, untuk itulah kita dipanggil, kita ditebus, kita dibebaskan dari belenggu dosa. Supaya saat ini kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi melakukan kehendak Allah Bapak Ibu di sini bukan ikut-ikutan. Tetapi ini adalah sebuah respon pribadi kita atas anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Intinya Bapak Ibu bahwa setiap orang harus mencari kehendak Allah. Jadi pemimpin pujian bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar akan Allah melalui firman-Nya. Ya, itu tepat Bapak Ibu ya. Karena kita tidak mungkin bisa keluar dari firman Tuhan ketika kita boleh bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar akan Dia. Pikiran kita haruslah diisi dengan pengetahuan kehendak Tuhan. Dan sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah doa dari Paulus. Sehingga melalui firman Tuhan yang kita baca, kita sedang mencari apa yang Tuhan mau bagi setiap kita hari ini. Ya, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, kita jalankan berdasarkan
apa yang menjadi kehendak Allah. Dengan apa Bapak Ibu dikatakan? Dengan hikmat dan pengertian yang benar. Tentunya Bapak Ibu ada hikmat yang bukan dari Tuhan. Hikmat dunia. Tentunya ini bertentangan dengan hikmat Allah. Pengertian-pengertian yang kita miliki tentunya bisa menjadi satu pengertian yang benar untuk menumbuhkan kehidupan rohani kita. Tidak lain, tidak bukan sumbernya adalah dari firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan kita terapkan dalam kehidupan kita dan kita melakukannya. Ya, karena apa Bapak Ibu? Bagaimana mungkin kita mengetahui kehendak Allah? Bagaimana mungkin kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah kalau kita tidak mempelajari firman Tuhan? Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-10, Rasul Paulus mengatakan, dia mengatakan apa tadi dalam ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Paulus ingin mengatakan ketika hidup kita dipimpin di dalam hikmat, di dalam pengertian yang benar untuk mengerti kehendak Allah, itulah satu-satunya cara agar kehidupan kita itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak, sesuai dan berkenan kepada Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu yang terkasih? Mungkin kita mengatakan bagaimana prakteknya dalam kehidupan kita. Paulus di dalam Efesus pasal yang kelima Bapak Ibu, dia mengatakan, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Dalam arti kata, jangan merasa sudah berkenan kepada Tuhan, tetapi senantiasa menguji. Senantiasa boleh menguji setiap hari. Kalau kita bertindak seperti ini, benar tidak di hadapan Tuhan? Kalau saya melakukan seperti ini, benar tidak di hadapan Tuhan? Selalu Bapak Ibu, sehingga dikatakan ada satu hubungan, connect selalu dengan Allah di dalam kehidupan kita. Paulus berdoa supaya jemaat hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi tolak ukurnya jelas Bapak Ibu ya, adalah apakah yang kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan. Tentunya dengan pertolongan Roh Kudus yang menolong kita. Dan tentunya Bapak Ibu kita belajar untuk berkenan kepada Tuhan. Rasul Paulus tidak hanya memerintahkan, Rasul Paulus tidak hanya menghimbau kepada jemaat yang dia layani, tetapi dia memberikan dirinya sendiri sebagai teladan. Ya, dia berusaha untuk belajar mencari apa yang Tuhan inginkan. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang mau menyatakan, mengamalkan kebenaran dan keadilan Tuhan yang diberikan kepadanya dan menjalankan itu kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Bagaimana hidup benar itu di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, maka satu-satunya sekali lagi agar hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan, yaitu dengan cara kita mencari kehendaknya di dalam firman-Nya. Dan kita lakukan firman itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan lebih lanjut Paulus katakan, sehingga hidupmu memberi buah dalam segala perbuatan yang baik. Pertanyaannya Bapak Ibu yang terkasih, apakah kita sudah berbuah? Sekian lama kita sudah menjadi orang Kristen. Sekian lama kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Kita mau bertanya pada diri kita masing-masing, sudahkah kita berbuah? Tentu yang dimaksud adalah buah pertobatan. Adakah buah roh itu boleh nyata di dalam kehidupan keseharian kita? Dengan melakukan apa dikatakan Paulus? Dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Biarlah hal ini Bapak Ibu boleh menjadi ketetapan hati kita di hadapan Tuhan. Jadi ini bukan sebuah opsional, mau atau tidak. Ini bukan sebuah pilihan, tetapi ini adalah ketetapan hati. Seperti apa yang Rasul Paulus nyatakan Bapak Ibu di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-22. Rasul Paulus mengatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Bagi Paulus tidak ada pilihan yang lain. Hidup yang Tuhan berikan adalah hidup untuk memberi buah. Ini adalah ketetapan hatinya untuk berbuah sampai akhir hayatnya.
Demikian halnya juga dengan kita Bapak Ibu. Kesempatan hidup di dunia ini adalah kesempatan untuk berbuah. Jadi apa yang ada dalam pikiran Paulus adalah bagaimana setiap hari dia berbuah melalui perbuatan-perbuatan baik. Tidak hanya di dalam waktu-waktu tertentu, tidak hanya di dalam momen-momen tertentu, tetapi dikatakan setiap hari. Sebuah tindakan yang secara kontinu, yang secara terus-menerus itu boleh dinyatakan. Bagaimana seharusnya kita bisa berbuah? Sekali lagi kembali kepada apa yang dinyatakan di atas tadi, yaitu dengan mendengarkan firman Tuhan. Karena berbuah, hidup yang berbuah dimulai dari mendengar firman, membaca firman Tuhan. Kita hanya bisa menghasilkan buah ketika firman itu kita lakukan. Jadinya kehidupan yang berbuah yang dimaksudkan di sini, di dalam perbuatan menyatakan perbuatan baik, yaitu lakukan firman, jalankan firman dengan setia, dengar dan simpan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita boleh setia ketika kita mendengar firman Tuhan? Tentunya Bapak Ibu, ada sesuatu yang Tuhan beri, ada sesuatu yang Tuhan singkapkan, ada sesuatu yang Tuhan nyatakan bagi kita. Terkadang sesuatu yang Tuhan nyatakan kepada kita lewat begitu saja ya. Sehingga ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita berkata, aku tidak mendapatkan apa-apa. Mengapa Bapak Ibu? Sesuatu yang Tuhan nyatakan kepada kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Sikap kita mendengar saja tidak benar gitu Bapak Ibu ya. Sikap kita mendengar saja tidak benar. Kita mendengarkan firman Tuhan mungkin sambil main HP. Kita mendengarkan firman Tuhan dengan pikiran yang bercabang kemana-mana. Kita mendengarkan firman Tuhan dengan tanpa kerinduan. Jangankan mendengar meresap, menyimpan firman itu. Mendengar saja. Kita tidak tahu apa tadi pesan firman Tuhan bagi kita. Maka Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, setiap kita mendengar firman Tuhan, pastinya, mungkin tidak semua Bapak Ibu, tetapi mungkin ada satu kalimat, sesuatu yang Tuhan boleh nyatakan kepada kita. Ibaratnya seperti spon Bapak Ibu. Spon itu ketika diberikan di air Bapak Ibu, dia segera menyerap air tersebut. Seseorang mengatakan, ya dia memberi kesaksian, seorang hamba Tuhan senior Bapak Ibu. Dia itu memberikan fokus perhatian kepada hamba-hamba Tuhan, bahkan kepada, dikatakan kepada pengkhotbah-pengkhotbah junior gitu ya. Mereka yang baru belajar untuk menyampaikan firman Tuhan, karena dia katakan, meskipun istilahnya yang menyampaikan firman Tuhan itu, ya orang-orang yang muda yang belum istilahnya berpengalaman dan sebagainya, tetapi Tuhan pasti menyatakan, memberikan pesan, memberikan sesuatu bagi kita. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu sang terkasih? Adakah setiap mendengar firman Tuhan, ada sesuatu yang kita tangkap, ada sesuatu pesan firman Tuhan yang dia beri kepada kita, dan kita simpan di dalam hati yang mengasihi firman itu, sambil berjaga-jaga. Orang tidak mungkin berbuah jikalau tidak mendengarkan firman dan menyimpan firman itu di dalam hati kita. Dan juga tidak hanya berhenti menyimpan, tetapi juga melakukan di dalam kehidupan kita, di dalam ketekunan. Artinya Bapak Ibu secara terus menerus. Sebuah pertanyaan lagi Bapak Ibu, sekian lama sudah menjadi orang Kristen, apakah kita sudah berbuah di dalam tindakan perbuatan baik yang secara terus menerus kita nyatakan, yakni melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena apa? Ini bertujuan, Paulus mengatakan sebagai tema kita pada sore hari ini, supaya jemaat bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kenapa Paulus di sini mengatakan bertumbuh? Bukankah ketika kita membaca buku-buku yang berkaitan tentang data-data bagi diri Allah, kita membaca satu buku doktrin, ya dogmatika, membaca buku rohani, bukankah cukup
untuk mengetahui tentang siapa Allah itu. Tapi mengapa Paulus dikatakan di sini Bapak Ibu bertumbuh? Berarti ini adalah sebuah proses yang Tuhan ingin agar kita mengerti dan itu nyata bagi setiap kita. Ternyata Bapak Ibu, mengenal Allah, bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang tentang Allah itu bukanlah sebuah diskusi akademis. Bukan diskusi pengetahuan belaka. Apa yang kita senang kita diskusikan dan hanya untuk menyukakan, menyenangkan, memuaskan kognitif kita belaka. Tetapi pengetahuan akan Allah memang berawal Bapak Ibu dimulai dari kognitif, dari pengertian kita, dari pemahaman kita, dari pikiran kita. Kita belajar Alkitab siapa Tuhan itu. Dan tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Bagaimana itu masuk ke dalam hubungan pribadi kita. Pengetahuan yang harus dilakukan secara pribadi. Karena apa? Karena kita mengenal Dia. Waktu kita membaca Alkitab, mungkin kita katakan Allah itu baik. Alkitab mengatakan Allah itu baik. Terus Bapak Ibu, apakah kita hanya tahu Allah itu baik? Apa Allah itu baik dalam hidup saya? Sampai kita mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukar dalam kehidupan kita. Dan kebaikan Tuhan dinyatakan bagi kita secara pribadi. Disitulah pengenalan kita akan Tuhan dikatakan semakin bertumbuh. Dan inilah doa Paulus, sekali lagi Bapak Ibu, agar jemaat di Kolose itu bertumbuh, mengenal Allah. Tidak hanya secara pengetahuan, tetapi juga secara pribadi. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana seluruh pengenalan akan Allah dimulai mengenal Allah Tritunggal melalui Kristus yang Allah nyatakan di dalam Alkitab. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita memiliki kerinduan yang besar untuk Allah? Apakah kita memiliki pemikiran-pemikiran tentang Allah? Apakah kita memiliki satu keberanian yang besar bagi Allah? Sehingga kita mengalami apa yang dinamakan kepuasan yang besar di dalam Tuhan. Maka tidak heran Bapak Ibu, pengetahuan ataupun mengenal Allah itu datang dari pergaulan akrab dengan Tuhan. Sehingga kita mengenalnya secara intim, secara pribadi, bukan impersonal Bapak Ibu ya, dan hanya sekedar data kognitif. Untuk itu selalu ketika kita membaca firman Tuhan, ini tidak lepas kaitannya dengan karya Roh Kudus Bapak Ibu ya. Kita berdoa, kiranya Roh Kudus membebaskan kita dari gagasan-gagasan yang keliru tentang Allah. Banyak Bapak Ibu gagasan-gagasan yang keliru tentang Allah yang ada di dalam benak kita. Contohnya ketika kita hanya memandang Dia sebagai objek yang hanya memenuhi atau dengan kata lain memuaskan apa yang kita inginkan. Tuhan, aku berdoa supaya ini terjadi. Jadikan itu dalam hidupku. Kita selalu memandang Dia sebagai Allah yang selalu mengharapkan berkat-berkat-Nya tanpa kita belajar bertumbuh untuk mengenal pribadinya, sifatnya, karakternya di dalam kehidupan kita. Dan kita juga berdoa Bapak Ibu agar Roh Kudus juga menghidupkan gagasan-gagasan yang benar tentang Allah, supaya kebenaran itu boleh mengubahkan kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-11, dia boleh nyatakan, kalau kita bisa bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, itu bukan karena kekuatan kita. Dikatakan di dalam ayat yang ke-11 Bapak Ibu, dikatakan dikuatkan dengan segala kekuatan yang Allah boleh nyatakan. Ini yang menjadi doa Paulus. Bapak Ibu yang kasih, bukan pada kekuatan kita untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk mengenal Dia, tetapi sekali lagi adalah kekuatan yang daripada Tuhan. Dikatakan kuasa kemuliaannya, ini berbicara tentang keseluruhan, dalam arti kata seluruh diri dan pekerjaan Allah dalam kehidupan kita. Itu boleh menjadi sumber kekuatan
Segala apa yang Tuhan lakukan itu menguatkan kita. Segala apa yang Tuhan nyatakan itu boleh menjadi peneguhan bagi setiap kita. Untuk apa? Dalam ayat yang ke-11 dikatakan untuk menanggung segala sesuatu. Segala sesuatu include di dalamnya Bapak Ibu, masalah kita, penderitaan, cobaan dan lain-lain. Dengan tekun dan sabar. Dikatakan apa Bapak Ibu? Untuk apa? Untuk lanjut. Karena kehidupan ini akan terus-menerus maju Bapak Ibu ya. Dan kekuatan untuk tenang melewati yang terus berjalan ini. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita, mungkin apa yang Allah lakukan bisa saja merupakan misteri bagi kita Bapak Ibu. Kita tidak mengerti, kita tidak memahami mengapa ini terjadi. Tetapi mengenal siapa diri Allah itu bukanlah misteri bagi kita. Karena Allah menyatakan dirinya di dalam firman-Nya. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita boleh pada bagian ini menangkap satu hal, bahwa puncak kerinduan Allah yaitu agar kita mengenalnya. Ia menunjukkan kepada kita di dalam doa Tuhan Yesus, menegaskan Bapak Ibu bahwa hidup kekal itu adalah mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutusnya. Maka setiap hari kita boleh bersandar pada kekuatan kuasa Allah, bukan dengan kekuatan kita. Kekuatan kita terbatas, tetapi ketika kita bersandar dan terus bergantung kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, disitulah kekuatan yang daripada Tuhan boleh menolong kita, menopang kita untuk melakukan apa yang Allah mau dalam kehidupan kita. Dan bagian yang terakhir Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13, kita bisa melihat bagaimana seluruh doa Paulus ini Bapak Ibu diakhiri dengan ucapan syukur, suatu pujian, mengajak jemaat agar jangan lupa mengucap syukur dengan sukacita. Bahkan di dalam penderitaan pun kita masih bisa mengalami banyak berkat Tuhan. Terutama Bapak Ibu, jika mengingat akan keselamatan yang telah Allah nyatakan kepada kita. Paulus berdoa agar bersyukur dengan sukacita. Karena apa Bapak Ibu? Karena banyak berkat Tuhan yang Dia beri bagi kita. Mari dalam saat ini kita pun belajar untuk mengucap syukur dengan sukacita kepada Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena mata iman kita memandang kepada Allah. Meskipun saat ini kita sedang menghadapi kesulitan, tetapi di dalam Yesus ada pengharapan. Meskipun ada banyak yang mengecewakan kita. Dan bagaimana kitab suci mengatakan bahwa kita memiliki kasih Tuhan yang besar di dalam hidup setiap kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, adakah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita? Dalam anugerah yang besar Bapak Ibu dikatakan tadi, Dia telah melayakkan kita untuk mendapat bagian di dalam kerajaan terang. Ini menyatakan bahwa kita tidak layak untuk memasuki kerajaan terang itu. Namun yang layak kita terima Bapak Ibu adalah hukuman kekal, hukuman maut oleh karena pemberontakan dan keberdosaan kita. Alkitab menyatakan ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia menanggung dosa kita, memikul dosa kita, dan di atas Kalvari Dia mewakili seruan kita. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Di dalam anugerahnya kita diselamatkan. Kebenaran Kristus dinyatakan kepada kita. Itulah yang membuat kita layak untuk masuk ke dalam kerajaan terang. Bapak Ibu, Alkitab mencatat seperti apa yang dikatakan dahulu. Yang tadinya kita ada di dalam cengkraman, kita ada di dalam kuasa kegelapan. Tetapi keajaiban kasih karunia Tuhan, kita dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya. Yang tadinya kita dibelenggu oleh kuasa kegelapan, sekarang kita dipindahkan ke dalam kerajaan anak yang terkasih. Dan di dalam Dia kita memiliki penebusan kita. Dikatakan apa tadi? Yaitu pengampunan dosa. Inilah kekayaan kasih karunia yang Tuhan nyatakan secara berlimpah kepada kita. Yang adalah seteru Allah. Dan oleh darah Kristus yang tercurah di atas Kalvari Bapak Ibu,
kita telah ditebus dengan darahnya. Dia mengampuni kita. Sekarang kita adalah milik kepunyaannya. Maka Bapak Ibu, seluruh ucapan syukur kita seharusnya dimulai dengan ucapan syukur bagi keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Berkat terbesar bagi orang percaya Bapak Ibu, bukan karena dilepaskannya kita dari masalah-masalah di dunia ini. Tetapi berkat terbesar adalah darah anak domba yang telah tercurah bagi keampunan dosa-dosa kita. Dan kematian Kristus menjawab kebutuhan terbesar kita untuk berdamai dengan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan terdalam kita, sekali lagi, bukanlah terbebas dari kesesakan hidup dalam dunia ini. Semua kesesakan hidup kita Bapak Ibu, kalau dikumpulkan, kalau kita perinci, dari kita lahir sampai kita mati, belum bisa dibandingkan dengan kesesakan dan kertak gigi karena perpisahan kekal dengan Allah oleh karena dosa-dosa kita. Sebaliknya, tumpukan penderitaan dari kita lahir sampai kita mati pun, kalau itu dikumpulkan, semuanya juga tidak terbandingkan. Alkitab mengatakan dengan berkat kemuliaan surga yang Tuhan sediakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Allah sudah mengambil dan melakukan bagiannya di dalam membangun hubungan dengan kita. Tinggal Bapak Ibu, bagaimana kita meresponinya saat ini. Setiap relasi menuntut waktu dan usaha untuk ditumbuh kembangkan. Apakah kita hanya berdiam diri dengan keadaan kita sekarang? Apakah kita masih di dalam keadaan santai-santai ya, masih dalam keadaan aman-aman saja? Tetapi sekali lagi, setiap relasi itu menuntut waktu dan usaha untuk ditumbuh kembangkan melalui pembacaan dan karya Roh Kudus bagi kehidupan kita. Bersediakah kita menyambut uluran tangannya? Biarlah Bapak Ibu pada kesempatan saat ini kita boleh memohon kiranya Tuhan berkenan menolong setiap kita, memberikan kepada kita pengertian hikmat, pengetahuan rohani untuk kita boleh bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar akan Allah di dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa kita. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian, satu kali, Jejakmu Tuhan. Biarlah pujian ini juga boleh mengingatkan kita untuk boleh meresponi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu.
Tuhan, Engkau sudah memulai dan telah mengerjakan untuk boleh memberi satu hubungan bagi setiap kami Tuhan. Dan biarlah kami juga saat ini boleh meresponi akan Engkau Tuhan. Seperti Engkau mengenal kami, demikian kerinduan Tuhan agar kami pun boleh mengenal Engkau dengan benar di dalam firman-Mu. Memberikan pada kami hikmat dan pengertian dan pengetahuan untuk bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Tolonglah setiap kami, untuk kami boleh tidak hanya sekedar mendengarkan firman-Mu, tetapi sungguh Tuhan diberikan hati, diberikan kerinduan juga untuk melakukan sebagai satu bentuk buah yang boleh keluar dari kehidupan kerohanian kami, boleh menyatakan hal yang baik secara terus-menerus sampai akhir hayat kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus yang boleh memimpin kami dan terus menguatkan kami di dalam pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali.